Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Daulah Mughal adalah salah satu daulah Islam yang ada di India. Mughal adalah satu di antara tiga daulah Islam besar pada saat itu, yakni ada Safawiyah yang ada di Persia atau Iran, Utsmani yang ada di Turki. Sejarah lahirnya daulah Mughal sebenarnya bukan daulah Islam pertama yang ada di India, karena sebelumnya sudah ada Kesultanan Delhi, namun tidak mengalami kejayaan sebagaimana yang dialami oleh Mughal. Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, putra dari Mirza. Beliau adalah penguasa Fargana, sehingga Zahiruddin Muhammad Babur adalah cucu dari Timur Leng. Pada usia 11 tahun sudah mewarisi kekuasaan dari ayahnya. Ambisi terbesarnya adalah menguasai Samarkand. Ambisi ini terwujud tahun 1494 Masehi, dibantu oleh Safawiyah Persia pada saat itu, karena pada penyerbuan yang pertama Muhammad Babur mengalami kekalahan, tapi akhirnya bisa mewujudkan impiannya menguasai Samarkand. Setelah Samarkand bisa ditaklukkan, Kabul, Afghanistan pada saat ini juga bisa ditaklukkan dan akhirnya menguasai Delhi. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, penguasa Delhi saat itu, lewat peperangan yang sangat berdarah-darah di Panipat pada tahun 1526, yang di dalamnya Ibrahim Lodi terbunuh beserta ribuan pasukannya. Maka berdirilah Daulah Islamiyah Mughal. Raja-raja Mughal yang pertama Zahiruddin Muhammad Babur. Kalau dihitung dari berdirinya Mughal, beliau berkuasa sangat pendek, yakni hanya sekitar 4 tahun. Setelah itu diteruskan oleh Humayun yang berkuasa relatif panjang dari 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun sempat mengungsi ke Safawiyah selama 15 tahun karena mendapatkan serangan dari pemberontak pada saat itu. Di antaranya adalah Bahadur Shah. Selama 15 tahun di Safawiyah menyusun kekuatan, kemudian kembali ke Mughal dan berhasil menguasai Mughal kembali dan memajukan Mughal. Setelah itu dilanjutkan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar yang berkuasa 1556 sampai 1605. Setelah Jalaluddin Muhammad Akbar yang saat itu berkuasa masih sangat muda, usianya 14 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Nuruddin Muhammad Salim atau lebih dikenal dengan Jahangir. Beliau berkuasa kurang lebih selama 22 tahun. Dan di bawah Jahangir inilah Mughal sudah mulai menampakkan kejayaannya. Mughal bisa menguasai beberapa daerah yang ada di India dan sekitarnya. Setelah Jahangir, kemudian Mughal dikuasai oleh Shah Jihan yang berkuasa dari 1628 sampai 1658. Setelah Jihan, kemudian Mughal dikuasai oleh Aurangzeb
yang berkuasa tahun 1658 sampai 1707, relatif lama. Setelah Aurangzeb, kemudian Mughal dikuasai oleh Bahadur Shah yang berkuasa 1707 sampai 1712. Dan di bawah kekuasaan Bahadur Shah, Mughal mulai mengalami kemunduran karena mulai bercokolnya Inggris dan penguasa-penguasa Hindu pada saat itu. Kemudian dilanjutkan oleh Jihandar, terus mengalami kemunduran yang berkuasa hanya selama 1 tahun 1712 sampai 1713. Raja terakhir dari Daulah Islamiyah Mughal adalah Bahadur Shah yang berkuasa tahun 1837 sampai 1858. Pada masa Bahadur Shah ini, penjajahan Inggris semakin masif di India dan rongrongan dari para raja-raja atau penguasa-penguasa Hindu juga semakin masif. Maka Bahadur Shah adalah raja terakhir dari Daulah Islamiyah Mughal. Kemajuan peradaban Islam pada era Daulah Mughal. Di bidang politik, wilayah Mughal membentang luas yang meliputi India, Bangladesh, dan Afghanistan. Pada masa Aurangzeb memerintah dengan corak militeristik. Semua penguasa diambil dari militer sehingga keamanan relatif stabil. Kemudian berbeda dengan Akbar. Akbar memerintah dengan sangat toleran. Semua suku pada saat itu diberi kesempatan untuk memerintah, sehingga corak Mughal pada saat Akbar memerintah dari berbagai bangsa ada, Turki, India, dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi, pada masa peradaban Islam era Daulah Mughal dikenal istilah kredit usaha pertanian. Yang kedua, pemerintah lokal mengumpulkan hasil pertanian untuk melindungi petani agar tidak terjebak harga murah ketika panen raya. Ada patel atau muqaddam, yakni sebutan sebagai pemimpin perkampungan apabila di situ ada pertanian. Yang keempat, bekerjasama dengan perusahaan Inggris untuk melakukan ekspor impor. Dalam masalah agama, di era Akbar ada sebuah konsep din ilahi. Akbar menginginkan agama saat itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah yang hanya dituangkan dalam ibadah sholat dan yang sifatnya spiritualitas, tetapi bisa lebih luas, tapi mendapatkan penolakan dari beberapa ulama. Darah Bengal menerima Islam dengan sukacita karena Islam datang dengan menawarkan tanpa ada kasta. Persia punya pengaruh yang sangat kuat di Mughal saat itu, sehingga bahasanya dipakai sebagai bahasa dakwah dan bahasa resmi negara. Dalam hal sastra, ada 4 mafat yang lahir dari Muhammad Jayazi, Akbar Namah, dan Aini Akbari merupakan karya Abu Fadl. Dari seni arsitektur, Mughal luar biasa. Ada Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, Benteng Ali Darmaza, dan lain-lain. Demikian anak-anak sekalian, part pertama tentang Daulah Islamiyah Mughal yang ada di India. Sampai jumpa di part kedua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.